Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Capricorn ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2020. Jadi reading kali ini berlaku untuk single maupun couple. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu Queen of Swords, terus Ace of Cups, King of Swords, Knight of Swords, 6 pedang, Page of Cups, 7 koin, 7 tongkat, Queen of Cups, dan kartu 2 koin. Oke, terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu 9 tongkat, Nine of Wands. Oke, kartu 9 tongkat biasanya melambangkan proses penantian. Jadi artinya beberapa dari kamu di dalam bulan Juli nanti mungkin lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting dari orang yang kamu sukai selama ini ya. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya mungkin bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian lagi menantikan kabar dari orang yang kamu sukai ya. Kabar dari mantan, dari orang yang pernah hadir dalam hidup kamu ya. Bagi yang lain mungkin lagi menantikan kabar dari orang yang kamu yang ingin kamu PDKT selama ini ya. Jadi di sini kalian lagi menantikan kejelasan dari dia. Apakah dia bisa memberikan kejelasannya kepada kamu apa enggak misalnya, ya. Jadi intinya ada sebuah kabar berita yang sedang kamu nantikan dalam bulan Juli. Begitu juga bagi yang lagi couple ya. Mungkin di sini kalian lagi menantikan kabar dari pasangan kamu, ya. Misalnya mungkin di sini kalian lagi menantikan kejelasan dari dia kembali. Apa saja yang perlu dibicarakan, apa saja yang perlu dilakukan dalam memperbaiki sebuah hubungan di antara kalian berdua ya. Jadi intinya di sini kalian lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting dalam bulan Juli nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu Page of Pentacles. Jadi artinya memang beberapa dari kamu akan menerima sebuah berita positif. Ya, jadi kondisinya cukup bagus dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi apapun berita yang sedang kamu nantikan dalam bulan Juli nanti, sepertinya berita tersebut akan datang, akan kamu terima dengan kartu Page of Pentacles ini. Soalnya kartu ini melambangkan berita positif dan kesempatan baru. Bagi single yang lain, kemungkinan dengan kartu ini ada sebuah peluang baru dalam hubungan cinta yang akan kamu terima. Di sini ada sebuah kemungkinan baru, potensi awal ya. Misalnya mungkin tiba-tiba kamu akan menemukan ya seseorang yang pas dengan kamu, yang cocok dengan kamu, tapi dengan kartu ini kalian perlu untuk menggali dan mengembangkan sendiri ya. Jadi potensi tersebut harus bisa digali dan dikembangkan lagi. Bagi yang lagi single di sini ya. Jadi intinya ada sebuah berita positif yang akan kamu dapatkan dalam bulan Juli. Dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama, beberapa dari kamu yang lain mungkin lagi ingin mempertahankan sebuah hubungan di antara kalian berdua. Ya, di sini kalian cenderung ingin bertahan, tidak ingin mundur, tidak ingin menyerah sama sekali. Ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai, ketika ingin mendapatkan hati seseorang, ya, di dalam bulan Juli nanti. Oke? Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya. Terus di bawahnya ada kartu 4 tongkat dan kartu Justice. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Libra ya. Terus selain itu, dengan kartu Justice ada sebuah kejelasan yang telah kamu dapatkan selama ini. Ya, ada sebuah keadilan dan kejelasan yang telah kamu peroleh dari seseorang yang pernah kamu sukai. Dan dengan kartu 4 tongkat di sebelahnya, mungkin di sini kalian telah menikmati sebuah hubungan yang cukup stabil. Ya, sebuah landasan cinta yang baru, sebuah landasan yang cukup kokoh di antara kalian berdua. Beberapa dari kalian mungkin telah mengalami sebuah kejelasan dan keadilan. Ya, di sini kalian telah menikmati sebuah hubungan cinta yang cukup kokoh, fondasi yang cukup kuat ya bagi kamu yang lagi couple misalnya. Ya, jadi ada sebuah kebahagiaan ya, sebuah landasan cinta yang cukup kuat yang telah kamu alami akhir-akhir ini. Oke, jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Queen of Swords dan kartu Ace of Cups. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Libra, Gemini, Aquarius. Oke, terus selain itu dengan kartu ini di minggu pertama beberapa dari kalian sangat fokus sekali pikirannya.
fokus untuk mencapai tujuan kamu. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat fokus pikirannya ya. Jadi di sini kalian kembali fokus, fokus untuk mendekati seseorang, fokus untuk memperbaiki sebuah hubungan misalnya. Bagi yang lain mungkin lagi fokus untuk berbicara dengan pasangan, menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada pasangan kamu. Ya, bagi yang lain mungkin lagi fokus untuk mendekati, menarik perhatian ya, dari orang yang kamu sukai di minggu pertama ya. Jadi intinya di sini pikiran kamu akan kembali fokus untuk mencapai tujuan kalian masing-masing dalam hubungan asmara ya. Dan dengan kartu Ace of Cups di minggu pertama beberapa dari kamu akan siap untuk memasuki sebuah permulaan yang baru ya, permulaan cinta yang baru. Misalnya mungkin tiba-tiba naksir suka dengan seseorang misalnya. Bagi yang lain mungkin di sini kalian siap untuk mendekati orang yang kamu sukai. Soalnya kartu ini melambangkan permulaan yang baru. Ada sebuah hal-hal baru yang ingin kamu lakukan dalam hubungan cinta di minggu pertama. Selain itu, kartu ini juga melambangkan energi penyembuhan ya. Mungkin tidak semua single di sini yang akan menjalani proses pemulihan yang baru. Di sini mungkin bahkan kamu sedang menjalani proses healing. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Mungkin di minggu pertama ceritanya kalian lagi butuh ketenangan, lagi ingin sendirian ya, ingin menenangkan hati dan pikiran kalian. Mungkin akhir-akhir ini ada seorang yang telah membuat hati kamu terluka. Ya, di sini kalian lagi butuh ketenangan ceritanya di minggu pertama. Dan jangan lupa dengan kartu Queen of Swords di minggu pertama mungkin beberapa dari kalian cukup tegas ketika berbicara dengan orang yang kamu sukai ya. Jadi perlu untuk berhati-hati untuk menghindari dalam berkomunikasi ya, untuk menghindari kesalahpahaman di minggu pertama ya. Dan dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama, mungkin di minggu pertama kalian cenderung ingin bertahan, sama sekali tidak ingin mundur dalam hubungan asmara ya, lagi ingin mempertahankan dengan sekuat-kuatnya hubungan di antara kalian berdua di minggu pertama. Oke. Terus ada foundation, ada kartu King of Swords. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya beberapa dari kamu cenderung tegas sekali dalam berbicara dengan seseorang yang kamu sukai ya. Bagi yang lain mungkin kembali fokus untuk mencapai tujuan kamu ya, hampir sama dengan kartu Queen of Swords artinya tadi. Jadi selama ini kalian sangat fokus pikirannya, fokus untuk mendekati dia, fokus untuk menarik perhatian seseorang, ya, fokus untuk memperbaiki sebuah hubungan, mempertahankan sebuah hubungan, dan sebagainya. Ini sudah kamu lakukan selama ini. Terus at the recent past ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu cenderung sangat cepat sekali dalam bertindak, cepat dalam berpikir, cepat dalam mengambil keputusan dalam hubungan asmara, ya. Namun biasanya agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini. Jadi intinya kalian terlalu cepat, sangat cepat sekali ketika harus mengambil sebuah pilihan dan keputusan penting di sepanjang bulan Juni kemarin. Oke? Terus di sebelah atas ada kartu 6 pedang. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu lagi fokus dengan masa depan. Fokus untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah terjadi. Di sini kalian lagi fokus untuk mencapai ya sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi pikiran kamu siap untuk meraih ya hal-hal indah di masa yang akan datang. Ini akan kamu alami di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu Page of Cups. Jadi artinya di minggu kedua beberapa dari kalian akan menerima sebuah kabar berita yang cukup bagus dari seseorang yang kamu sukai. Misalnya mungkin tiba-tiba mendengarkan kabar dari mantan, dari orang yang kamu sukai, ya, dari pasangan kamu, dan sebagainya. Yang tentu saja akan membuat kamu kembali senang sekali di minggu pertama, ya. Dan dengan kartu 9 tongkat sebagai tema utama, mungkin beberapa dari kalian sedang menantikan kabar tersebut. Mungkin kabar tersebut baru akan datang, baru akan kamu terima, ya, di minggu kedua dengan kartu Page of Cups ini. Jadi perlu untuk bersabar ya, karena segala sesuatu butuh waktu dan proses. Oke? Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu 7 koin, Seven of Pentacles. Jadi artinya di minggu ketiga beberapa dari kamu akan siap untuk melakukan evaluasi ulang dalam hubungan asmara. Di sini kalian ceritanya lagi ingin evaluasi ulang ya, apa saja yang sudah terjadi selama ini, apa saja yang perlu untuk diperbaiki ya, bagaimana caranya untuk mendekati orang yang kamu sukai. Ya, rencana seperti apa yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan kembali dalam hubungan cinta di antara kalian berdua? Jadi intinya di sini ada sebuah evaluasi ulang yang akan kamu lakukan ya di minggu ketiga. Oke? Terus di sebelah sini ada kartu Seven of Wands, 7 tongkat. Jadi artinya di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu ingin bertahan, sama sekali tidak ingin mundur dalam hubungan asmara. Hampir sama dengan kartu 9 tongkat tadi ya, cenderung ingin bertahan. Bagi yang lain dengan kartu 7 tongkat ini, kalian lagi ingin membela diri di hadapan pasangan. Ya, jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu. Ya, cenderung ingin mempertahankan sebuah pendapat yang kamu yakini benar.
Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Jadi perlu untuk berhati-hati ya dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu Queen of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer ya. Terus selain itu, di minggu ketiga nanti mungkin di sini kalian lagi berusaha untuk menghindari emosi yang berlebihan terhadap pasangan kamu. Ya, dengan kartu ini kalian cenderung ingin menghindari ya rasa emosional yang berlebihan ketika berbicara dengan pasangan, ketika menghadapi orang yang kamu sukai dan sebagainya ya di minggu ketiga. Oke. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu dua koin, Two of Pentacles. Jadi artinya di minggu keempat beberapa dari kamu lagi ingin mempertimbangkan sesuatu hal. Soalnya dengan kartu ini kalian siap untuk mengambil sebuah keputusan penting. Tentu saja dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan yang tersedia ya. Jadi ada sebuah bahan pertimbangan penting yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya di minggu keempat. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple ya, mungkin lagi mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan hubungan tersebut apa enggak. Bagi yang lain mungkin lagi mempertimbangkan apakah ingin mendekati orang yang kamu sukai apa enggak dan sebagainya ya. Jadi intinya ada sebuah bahan pertimbangan penting yang akan kamu lakukan di minggu keempat. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya 9 tongkat. Sama sekali tidak ingin mundur ya, tidak menyerah, tidak putus asa ya, selalu ingin bertahan, mempertahankan sebuah hubungan cinta di antara kalian berdua di sepanjang bulan Juli nanti. Oke? Jadi perlu untuk selalu bersabar dan berpikiran positif ya, jangan putus asa. Oke? Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.